Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arya Putra dengan NIM 2424 dari kelas A, mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 4, K-means clustering. Baik, jadi apa ya? Lakukan clustering pada dataset Palmer Penguins dengan langkah-langkah yang berikut. Langkah yang pertama, menormalisasikan dataset Palmer Penguins menggunakan normalisasi min-max. Jadi yang pertama kita ngimport pandas dulu, lalu eh, from scalar preprocessing juga import min-max scalarnya. Terus df raw sama dengan data frame raw sama dengan PD read CSV Palmer Penguins Hidayunan ini buat apa sih ngebaca file CSV-nya yang tadi, terus dia nge-split di sini nge-split berdasarkan koma-koma yang ada, terus ini menjadikan baris pertamanya itu nanti sebagai nama kolomnya, terus di sini tuh menghapus baris pertamanya karena kan udah jadi header tadi, terus di sini membersihkan nama kolomnya. Terus di sini buat ngeprint df kolomnya buat apa ngecek nama-nama kolomnya. Di sini ada index species, island, build length build depth flipper length body mass g, sex, year, the type object, name, itu udah. Terus eh, selanjutnya dia ngubah kolom-kolomnya tadi ke tipe numerik. Oh ya, ke tipe numerik. Terus di sini dia diambil atributnya terus dihapus data yang kosongnya. Terus di sini normalisasi pakai min-max. Eh, di sini normalisasi pakai min-max. Terus dia nanti akan menampilkan hasil normalisasinya di sini. Ini adalah hasil normalisasinya. Lalu langkah kedua adalah tampilkan scatter plot sebelum clustering. Ini ada atribut-atributnya, fill length, flipper length, wheel depth, body mass, wheel length, bell length gitu. Terus ada ini buat menampilkan scatter plotnya for XY in kombinasi atribut nanti data selected, data called, terus title-nya sebelum clustering. Jadi yang ini ada visualisasi datanya sebelum cluttering bill length versus flipper length Terus juga ada sebelum clusteringnya build depth sama versus body mass G. Terus apa? Sebelum clusteringnya build length versus build depth Lalu sebelum clustering flipper length versus body mass G. Lalu langkah ketiga adalah clusterlah dataset Palmer Penguins dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Jadi di sini ada hasil cluster ini buat eh, dictionary kosong buat nyimpen nanti nyimpen semua hasil clusteringannya. Terus for X, Y in kombinasi atribut ini dia nanti akan apa sih? Perulangan. Jadi nanti di sini eh, berulang untuk setiap kombinasi atributnya. Terus datanya ini ngambil dua kolom yang lagi dianalisis. Jadi nanti dilihat berdasarkan pasangan atributnya. Terus for K in 2, 3, 4 buat eh, mencoba pakai tiga cluster, yaitu K-nya 2, 3, sama 4. Nah, N eh random state-nya ini pakai
42 buat hasil. Nah, itu nanti sama setiap kali apa sih? Setiap kali dicoba itu nanti 42. Terus N init 10 ini buat centroidnya, centroid awalnya. Kalau ini buat ngikutin K kedua atau tiga atau empat itu yang N cluster sama dengan K. Terus nanti hasil klasternya dia ada, oh salah, ini dulu. Label customernya dia em, ngejalanin clusteringnya terus langsung menghasilkan tabel-tabelnya nanti ada di sini. Label, bukan tabel, label untuk setiap datanya. Terus di sini ada hasil cluster nanti disimpan lagi biar nanti di langkah selanjutnya. Nanti disimpan di hasil cluster. Terus ngeprint hasil cluster untuk X, Y dengan K. Terus ngeprint eh series label clusternya. Terus value-nya berapa sama apa namanya clusternya. Ini adalah hasilnya. Nanti ada ya hasil clustering untuk Beeline sama Flyperline dengan K2 itu hasilnya ini. Terus Beeline MM, Beeline versus Flipperline K3 hasilnya ini. Kalau ada tiga klasternya, kalau pakai empat klaster ini. Terus Build Dev versus MSG K2, K3, K4. Terus Beeline versus Build Dev K2, K3, K4. Terus apa ini? Build salah ini. Flipper length versus body mass dengan K2, K3, K4-nya nanti ini hasilnya. Terus, sorry, di langkah keempat, kita menentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Jadi di sini hasil elbow buat nyimpan nilainya yang nanti inersia tiap kombinasi atributnya nanti. Terus for X, Y in kombinasi atribut buat metode. Ini metodenya. Terus data kombinasi dan data scaled X, Y buat ngambil dua atribut. Terus inersianya ini kosong dulu. Terus 4K in range 111 buat nanti dia coba jumlah klasternya dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Terus ini buat apa namanya? Dilatih dia ngebuat dan juga ngelatih dari yang menggunakan data dari kombinasi atribut yang tadi. Terus eh, nanti inersia dari modelnya itu disimpan ke list. Inersianya nanti menunjukkan total jaraknya dari data ke pusat klasternya nanti. Terus eh, hasil elbow, XY sama dengan inersia, terus dia nampilin scatter plot. Bukan scatter plot, apa sih? Nampilin visualisasinya, datanya. Jadi ini ada grafik visualisasi grafiknya. Elbow method billing versus flipper length. Terus build depth versus body mass. Terus build length versus build depth. Terus sama flipper length versus body mass. Oke. Langkah kelima ada tampilkan scatter plot setelah clustering. Jadi eh for X, Y in kombinasi atribut dia membuat grafik untuk setiap kombinasi atributnya. Terus for K into 3, 2, 3, 4 buat bikin grafiknya untuk setiap K-nya. Jadi K, nanti ada K2, K3, K4 itu ada grafiknya sendiri-sendiri. Terus di sini dia mengambil data dan label cluster yang udah disimpan di data yang ketiga tadi. Bukan data ketiga, di langkah yang ketiga tadi. Terus PLT figur buat ngeprint, terus eh, ini PLT scatter buat membuat scatter plotnya.
C-label, dengan label cluster itu buat titik titik warna titiknya beda. Terus jadi nanti kalau K-nya 3 nanti nanti warna kalau K-nya 3 nanti juga warnanya 3 gitu. Ini adalah hasilnya. Ya, di grafiknya terus ada scatter plotnya. Setelah clusteringnya, build length versus flipper length K2, build length versus flipper length K3. Terus ini aja build length versus flipper length K4. Maaf. Terus ada build depth versus body mass K2, ada build depth versus body mass K3, lalu build depth versus body mass K4, terus build length versus build depth K2, build depth. Build length versus build depth-nya yang K3, lalu build length versus build depth K4, flipper length versus body mass G K2, flipper length versus body mass K3, flipper length versus body mass K4. Lalu langkah 6 adalah menganalisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan juga setelah clustering. Kak analisisnya pakai 3, soalnya yang tadi di apa sih elbow yang pada langkah 3 tadi juga pakai 3. Terus di sini kombinasi atributnya terus ngasih label hasilnya gitu. Terus ini ada fix akses sama dengan PLT subplot 1 2 fix size 13 5 ini buat nanti ngebuat dua grafik di dalam satu barisnya. Nanti di kirinya itu buat sebelum clustering, terus kanannya buat setelah clustering. Terus di sini nanti menampilkan data sebelum clustering. Nanti titiknya berwarna sama karena belum ada label apa sih label clusternya. Terus Axis 1 ini buat menampilkan data yang setelah clusteringnya. Titiknya nanti dia diberi warna berdasarkan klasternya gitu. Head. Dan terus ini eh, hasilnya bandingan sebelum versus sesudah, build length versus build depth. Jadi dia apa sih? Kan kalau di sebelum clustering itu titik datanya terlihat menyebar ya. Terus eh, sebagian sebagian udah mulai bentuk pola panjang tapi belum ada batas yang benar-benar gitu antar kelompoknya. Nah, setelah clustering ini bisa dilihat datanya salah ini. Datanya terbagi jadi beberapa cluster jadi kelihatan jelas gitu. Terus adanya di apa namanya? Berdasarkan tubuh penguin. Terus salah ini loh. Nah, Beeline versus Flipper Length ini yang tadi. Terus build depth versus body mass. Ya, sebelum clustering kan datanya emang udah cukup tersebar. Tapi dia eh, tidak menunjukkan pola yang cukup kuat gitu. Yang terlalu kuat itu enggak. Nah, setelah clustering dia nanti eh, ada kelompok yang mulai terbentuk. Meskipun ya ada yang masih tumpang tindih ini di ungu sama kuningnya. Terus ada build length versus build depth. Nah, kalau di sini kan sebelum clustering ada apa sih terlihat emang ada kayak titik-titik itu membentuk beberapa area, tapi dia masih bercampur kan. Terus nah, setelah clusteringnya kita jadi bisa ngelihat menjadi cluster kelompok-kelompok yang lebih apa ya lebih terdefined mungkin lebih kelihatan meskipun ya masih ada overlap di sini terus
Ya, gitulah. Terus ada flipper length versus body mass. Sebelum clustering itu udah terlihat pola hubungannya, ya kan kayak linear gitu. Setelah clustering dia dipisahin. Jadi yang paling apa sih paling jelas dibanding, jadi ini nanti yang paling jelas dibanding yang lainnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Jadi di langkah, nggak ada tulisannya ya. Langkah 7. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Katanya tadi, apa namanya, eh apa sih, update dari WhatsApp katanya nggak perlu ya nomor 7 tapi jaga-jaga aja lah. Ini dia katanya udah nomor 3. No, no. Jadi ngebandingin visualnya di sini, kombinasi atributnya, terus di sini nanti dia mau apa sih kok nanti kayak gitu. Di Fig ini dia nanti membuat 3 grafik, K2, K3 sama K4. Terus di sini dia melakukan perulangan buat sekali skala yang kedua 3 sama 4, terus menentukan posisi grafiknya. Terus hasil data plot sama label cluster buat ngambil hasil clustering dari langkah ketiga tadi. Terus akses I buat nampilin scatter plot berdasarkan nilai K-nya. Terus akses udah. Terus dia ngeprint eh subtitlenya ada analisis visual K terbaik X versus Y. Terus dia di show. Ini adalah hasil analisisnya. Visualisasi analisisnya. Oke. Sekian penjelasan dari saya untuk LKM keempat ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian bukan penyampaian, penyampaian penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.